Kaki. Ada sukacita hari ini? Amin. Amin. Kita mau membahas satu tema yang menarik, yaitu Stronger Together. Tim Yesus apa Yesus tim ya? Tim Yesus ya. Tim Yesus. Stronger Together. Yes. Kalau saya bilang tim Yesus. Stronger Together. Tim Yesus. Stronger Together. Lagi, tim Yesus. Bikin pecah ini gedung. Tim Yesus. Tim Yesus. Dikit lagi. Tim Yesus. Ya, bolehlah. Yeay. Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat yang sering kita dengar di pemberkatan nikah. Apakah itu ayatnya? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, belum. Oh, pantesan. 1, 2, 3. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, ayat ini bukan hanya berlaku untuk pasangan suami istri. Ya. Ini berlaku untuk semua manusia karena di dalam konteks penciptaan manusia. Kenapa sih harus team up? Karena manusia itu bagaimanapun diciptakan oleh Tuhan untuk team up. Karena tugas mengelola bumi itu terlalu besar untuk dilakukan sendiri, ya. Jadi Tuhan mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, kemudian saudara-saudara yang tidak menikah, yang masih menjomblo, yang sudah tidak ada pasangan, atau saudara perantau, tidak ada orang tua, apakah saudara mengatakan, ya saya nggak punya keluarga? Kita semua punya keluarga ya. Kita semua sebenarnya punya penolong di sekitar kita. Coba sekarang saya mau minta dulu, Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudara, coba lihat, tengok kiri, kanan, atas, bawah, sekeliling ruangan ini. Tunjuk yang sudah pernah menolong Anda. Baik menolong hal yang kecil maupun hal yang besar. 1, 2, 3, tunjuk. Ayo. Pertanyaan saya adalah, adakah saudara yang mengatakan, nggak ada yang nunjuk saya. Atau saudara juga tidak nunjuk orang lain gitu ya. Saudara-saudara, pertama-tama kita perlu bertanya dulu ya. Kenapa sendiri? Saudara-saudara, banyak sekali orang-orang yang katanya ada ke masalah mental ya, kesepian. Ya. Nah, saudara, tidak bisa dihindari, kita manusia bisa tuh merasa kesepian. Tapi mari kita membedakan antara alone dan lonely. Alone only, jadi lonely, ya. Alone dan lonely, sendiri dan kesepian, itu dua hal yang berbeda. Saudara, ada orang yang memang keadaannya itu sendiri. Ya, anak-anak tunggal. Siapa anak tunggal? Gak punya adik, gak punya kakak. Sendiri di rumah mainnya cuma sama boneka hijau. Ya, siapa yang cari jodoh susah bener, padahal banyak laki-laki perempuan sekitar kita tapi kok nggak ada yang cocok, lama jadi jomblo. Siapa? Para jomblo, kita mau adakan jombo club.
pesta jomblo. Saudara-saudara yang mungkin sudah kehilangan pasangan lama. Ada? Saudara-saudara yang pernah kehilangan. Saudara, keadaan memungkinkan kita sendiri, tapi not necessarily harus kesepian. Nah, ada juga orang yang sendiri dalam artian memutuskan untuk sendiri. Contohnya, mengambil keputusan untuk melajang karena mau melayani Tuhan. Mengambil profesi yang mengharuskan untuk mengisolir diri. Bisa ya? Siapa yang di sini cita-citanya jadi agen rahasia? Wah, nggak boleh angkat tangan, nanti nggak rahasia lagi. Ya, waktu itu ada murid kami, dia bilang saya mau jadi agen rahasia. Tapi syaratnya adalah pisah sama keluarga. Lepaskan identitas. Waduh, berani ya orang mau jadi agen rahasia, nggak boleh bilang-bilang. Yang namanya agen rahasia pasti rahasia kan? Nah, tapi ada yang seperti itu, ada yang ambil karir jadi peneliti, ya kan? Sendiri di lab, meneliti robot, meneliti apalagi ya, kucing, meneliti komputer, meneliti kutu. Ada yang meneliti kutu, ya, meneliti virus, meneliti uban. Ada nggak ya? Iya ada, bikin supaya menghasilkan pewarna rambut yang sehat. Ya, dia teliti uban, coba-coba. Itu sendiri, itu keputusan. Tapi itu keputusan baik tidak? Positif tidak? Positif. Tapi ada keputusan yang negatif. Nah ini yang kita mau pelajari. Yang kita mesti hindari. Ya, saudara, yang pertama adalah keputusan lari dari kenyataan. Tidak baik seseorang itu sendiri saja. Tidak baik memisahkan diri karena lari dari kenyataan. Ya, nah saudara-saudara sekarang banyak sekali yang lari dari kenyataan. Kenyataan bahwa saya ini punya banyak hutang, mesti dibayar, tapi saya nggak bisa. Lari dari kenyataan dan melakukan hal yang bodoh. Kenyataan saya diputuskan cinta. Ya, lari dari kenyataan. Melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kenyataan. Istri terlalu cantik. Ya, lari dari kenyataan, rugi kamu. Suamiku rugi kalau lari dari kenyataan istri terlalu cantik. Saudaraku sekalian, ini yang harus dihindari. Hari ini saya ingin kita menyanyikan satu lagu yang belum saya karang. Jadi kita karang bersama. Saya sudah bilang sama dia, melodinya gimana? Ya terserah kamulah, ya. Kemarin sudah dinyanyikan di Makassar dengan melodi yang saya juga lupa. Sekarang kita bikin gaya solo. Nah, saya mau menyanyikan dengan ini nih. Karena lagu ini adalah lagu domba. Ya, penyok. Ya, dompi, domba. Lagu domba ya. Belum ngomong dia. Tunggu ada baterainya enggak ya? Oh ya. Igli. Dikit-dikit ya. Oke Dompi. Bantu saya ya. Iya. Kita akan nyanyi. Kamu bersama jemaat cukup nyanyinya gampang. Mbek. Gampang. Mbek. Coba 1, 2, 3. Iya. He ya gampang kan? He, makanya nyiptain di lagu itu gampang kok cuman. Deh. Tapi gini. Yang saya sebut bunyi embek. Yang saya sebut tidak usah embek. Misalnya gini. Anak laki-laki
Anak laki aja yang embe. Tuh ya. Anak perempuan. Anak perempuan aja yang embe ya. Bapak. Bapak aja. Ibu. Ya. Ya kira-kira begitulah. Oke siap? Yang baru putus cinta. Yang baru kehilangan sepeda juga boleh. Yang merasa kesepian. Nggak ada. Semua domba Yesus. Iya, bagus. Siap. Yang anak tunggal. Ibu ayah tunggal. Yang belum nikah. Oh banyak. Coba gereja perhatikan, mesti ada perjodohan. Semua jemaat Kalam Kudus. Lagi. Yang punya anak. Yang punya orang tua. Wah. Yang punya saudara. Semua anak Tuhan. Oke, lagi. Yang punya teman. Sekarang yang punya teman salaman. Lanjutin. Ulang lagi. Yang punya teman. Yang tadi salaman. Yang ada di gereja. Yang disayang Tuhan. Ya. Walaupun anak tunggal, ibu ayah tunggal, belum menikah, rasa sendiri tapi tidak perlu kesepian. Si Mbe pengen denger lagi kita coba semuanya. Nah, itu lagu domba, ya. Nah, Bapak Ibu, komunitas Kristen kata Bonhoeffer dalam buku Life Together, tidak menghindari penderitaan, tetapi memasukinya bersama-sama dengan iman dan pengharapan. Terus saya ngapain di sini? Tunggu sebentar ya, belum waktunya. Ada cara lagi? Ada, sebentar sabar ya. Penderitaan dan kesusahan itu satu paket untuk komunitas Kristen. Jadi jangan kita lari dari kenyataan. Karena itu paket untuk kita dibentuk semakin serupa dengan Tuhan. Menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Ya, yang kedua saudara yang kita mesti hindari adalah tidak baik memisahkan diri dengan menjauhkan diri dari persekutuan. Saudara, ayat firman Tuhan mengatakan, saya udah cukup. Belum, tunggu, sabar. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saudara-saudara, jangan lari dari kenyataan dan jangan meninggalkan persekutuan. Saudara, saya mau mutar video sebentar ini. Ada kaitan Suatu dengan hari, kamu. serigala mengirim utusan kepada domba. Dia berkata kepada domba, permusuhan antara kita hanya disebabkan oleh anjing-anjing yang menjaga kalian. Mereka menggonggong pada kami dan menjauhkan kami dari kalian. Tapi kenyataannya adalah kami hanya ingin menjadi teman kalian. Domba karena memang domba, termakan oleh tipuan kecil tersebut. Mereka mulai melihat penjaga mereka dengan sudut pandang yang berbeda, bukan sebagai perisai, tetapi sebagai rantai yang membelenggu kebebasan mereka. Domba-domba itu menghadapi anjing-anjing dan mengatakan, perlindungan yang telah kalian berikan selama bertahun-tahun bukanlah perlindungan, melainkan kalian hanya mengendalikan kami.
Domba-domba bodoh itu pergi dari anjing-anjing itu, berpikir bahwa mereka akan lebih baik sendirian. Malam itu serigala menikmati hidangan terbesar sepanjang hidup mereka. Berapa kali kita berpikir bahwa ayah atau ibu kita terlalu mengatur. Kita menyalahkan mereka karena posesif dan cemburu. Tapi kenyataannya, mereka hanya mencoba melindungi kita dari serigala-serigala di masyarakat kita. Pikirkanlah hal ini. Saudara, tidak baik memisahkan diri keluar dari kawanan. Saya pernah mengalami. Kamu pernah mengalami? Iya. Jadi kamu keluar dari kawanan, dari perlindungan para penjaga-penjaga, anjing-anjing penjaga, karena termakan tipuan serigala. Iya. Tapi anak manusia juga gitu, bodohnya sama saya. Anak manusia juga seperti itu. Dibilangin, udah jangan mau diatur-atur sama orang tua. Orang itu memang tukang ngatur, seperti polisi gitu ya. Berteman saja sama kami, tapi kamu tidak tahu yang mana yang serigala. Nah teman-teman, dia ini apa? Domba. Ya domba. Kalau domba kawanannya sama Domba. jadi kalau kamu domba, kamu tidak berkawan dengan. Serigala. Nah, kita ini siapa? Kalau kita ini anak Tuhan, kita adanya di mana? Di rumah Tuhan. Yang namanya anak Tuhan, di rumah Tuhan. Jadi siapa kita? Kita domba atau kita serigala? Saudara yang jawab sendiri ya. Nah, tapi masalahnya adalah, Iya, saya pernah juga akhirnya tersesat. oh tersesat bagaimana? Saya nakal. Oh ngaku nakal ya. Siapa anak di sini nakal, angkat tangan? Oh nggak ngaku ya. Kadang-kadang domba lebih baik dari manusia. Ngaku bodoh, ngaku nakal. Iya. Kenapa kamu nakal? Ya saya lari-lari terus akhirnya tersesat. Lalu apa yang dilakukan oleh gembala? Gembala mencari saya sampai berdarah-darah lalu menemukan saya. Oh iya. Saudara di dalam Mazmur 23 bagus sekali ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tapi kalau lagi gembala pakai gada dan tongkatnya kadang-kadang sakit. Oh ya? Oh kenapa? Waktu saya mau lari tuh Gitu ya? Diingetin, ditegur. Karena supaya tetap di dalam kawanan. Tapi kok kamu bisa molos? ya saya molos waktu itu gak sengaja. Kebetulan lakimi. Oh, laki apa enggak? Sangkain laki taunya laki. Ya ternyata tidak laki ya. Terus gimana? Dipakai tongkatnya buat nyangkutin saya. Untuk ambil saya lagi. Oh jadi pakai tongkatnya diambil lagi ya. Ini enggak ada tongkat sih ya. Diambil lagi. Saudaraku sekalian, lukisan itu dilukis oleh Harry Priyonggo. Siapa yang kenal? Zaman saya pasti kenal. Vokal grup Jericho, Harry Priyonggo. Dia itu tremor, ya gemeter. Tapi dia melukis dengan 2 tangan. Saudara lihat detailnya bagus ya. Iya saya juga terharu lihatnya. Kenapa? Itu kan dipeluk kan. Coba kamu peluk saya. Oke. Kayak gini. Terus saya nggak lihat di belakangnya. Di belakangnya ada apa? Pohon. Enggak yang digambar itu. Yang digambar itu di belakang ada serigala ya. Tapi gembala itu jadi perisai. Melindungi. Tapi apa akibatnya si gembala itu harus berdarah-darah. Saudara di dalam Alkitab itu menggambarkan sangat indah ya. Kasih Yesus yang berkorban untuk kita yang nakal. Nakal seperti saya. Iya nakal seperti domba. Sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Supaya kita yang tersesat kembali lagi kepada kawanan.
Ya saudaraku sekalian, lihat ya gambarnya. Ini juga Heri Priyonggo yang gambar. Indah ya. Kenapa? Gembalanya senyum. Coba senyum. Ini dari tadi tadi senyum. Kurang manis. Gitu dong. Iya kayak gitu ya, kayak gambarnya. Saudaraku sekalian lihat ya. Tuhan itu kepingin sekali. Kita itu team up dengan kawanan kita. Tuhan ingin sekali. Karena itu dari sejak penciptaan Tuhan bilang, tidak baik seorang diri saja. Kamu tidak bisa sendiri. Kamu tidak kuat sendiri. Kamu mesti bersama dengan kawanan. Kamu mesti bersama dengan saya gembala. Ya, saudara ingat loh. Ya, yang hari ini mungkin sudah lama gak ke gereja ya. Karena sakit hati sama orang gereja. Kalau ngomongin sakit hati saya permisi dulu ya. Oh, kenapa? Manusia banyak sakit hatinya. Ya sudah, mana tadi? Permisi masuk ke kantong. Saudara, kalau urusan sakit hati mendingan kita panggil yang manusia, boneka manusia ya. Ya, saudara, mungkin hari ini saudara baru kali ini balik lagi ke gereja karena saudara sudah banyak sakit hati sama orang Kristen. Karena memang orang Kristen itu juga manusia ya saudara ya. Banyak kelemahan. Nah ini banyak pengalaman ini. Ya saudara, firman Tuhan mengingatkan kita untuk balik lagi kepada kawanan. Dan Tuhan sebenarnya senang saudara hari ini balik lagi. Bersama-sama team up dengan anak-anak Tuhan. Ya udah di usap-usap kok nggak ngomong-ngomong. Buat baterainya. Waduh. Waduh. Ya udah. Ya, boneka juga tidak sempurna seperti manusia tidak sempurna. Kayaknya dia mesti ngomong kalau dipanggil sama anak-anak deh. Anak-anak ya, anak sekolah minggu ya. Panggil namanya Apit. Anak pilihan Tuhan, Apit. Apit, panggil ya 1, 2, 3. Kalau suaranya kecil dia nggak mau ngomong. Apit gitu ya. Sedikit lagi. Udah mulai. Lagi. Dia bisik. Oh, dia bilang mesti semuanya. Orang dewasa juga panggil dia. Oh, malu kali orang dewasa manggil kamu. Iya dia kalau enggak dia nggak mau ngomong. Kita akan begini terus sampai jam 12. Ayo orang dewasa Apit, 1, 2, 3. Terima kasih sudah memanggil aku. Namaku disebut. Oke, Apit kita sudah masuk ke poin ketiga, hal yang harus dihindari. Tidak baik sendiri saja. Tadi kalau sendirinya itu karena lari dari kenyataan. Terus yang kedua adalah kalau meninggalkan persekutuan. Kalau Apit pikir yang ketiga apa? Aku baru aja keluar udah ditanya. Bingung kan? Emang suka begitu emak-emak? Kenapa lagi undang pengkhotbah emak-emak? Maafkan. Tapi menurut Apit ya. Ya. Woi, keren. Iya dong aku keren. Menurut Apit, apa yang sebaiknya dihindari? Gini, apa sih yang menyebabkan orang bisa jadi rasa sendiri tuh? Ayo, Mikir. Aku tahu. Tapi kalau aku ngomong ini jangan ada yang tersinggung ya. kenapa? Agak sensitif.
Oh ya? Oke. Jangan tersinggung ya. Takutnya nanti habis ini pada nggak mau ke gereja lagi. Itu loh. Sok jadi pahlawan. Oh, keras ya. Keras itu batu. Maksudnya ini tuh geran keras. Sok jadi pahlawan. Tidak baik memisahkan diri kalau kita itu merasa diri kuat sendiri. Sok jadi pahlawan. Ya benar juga sih ya. Itu kan ya, zaman kamu muda ya. Kamu masih muda kan? Waktu kamu muda banget. Waktu aku tidak ada. Itu kamu suka nonton superhero. Iya. Superhero kayak Superman. Superman itu cuma satu. Iya, Superman cuma satu. Kalau Superman itu superhero kalau berperang sendiri. Heran tuh ya, bisa ngelawan musuh banyak banget. Dasar Hollywood. Dasar film ya. Selalu menang yang namanya superhero ya. Kenyataan hidup tidak demikian. Tapi kalau sekarang superhero-nya rada realistis. Ya, rame-rame. Ya, kadang-kadang Kapten Amerika aja butuh bantuan sama Iron Man, gitu kan? Kadang-kadang Spider-Man butuh bantuan ditabok sama perisainya Kapten Amerika gitu ya. Lebih realistis. Cuman kadang-kadang gereja juga nggak realistis. Aduh, nah ini apa Apit masuk aja. Kenapa takut ya? Ini lebih sensitif lagi. Tapi ini kenyataan, jangan lari dari kenyataan dong. Oh iya. Kalau nggak terima kenyataan nggak bisa team up lagi. Oke. Kamu mau ngomong apa? Gereja itu apa tadi ya, saya lupa jadinya. Tadi saya bilang apa ya? Gereja itu lebih nggak realistis. Kenapa? Iya, coba aja pikirin. Yang jadi superhero cuma pendetanya doang. Cuma penginjilnya doang. Jemaatnya tidur. Jemaatnya nggak mau team up. Ke gereja cuma mau dapat berkat. Absen sama Tuhan. Tuhan, aku sudah ke gereja. Berkatin dong. Jangan tersinggung ya. Udah datang hari ini terus nggak datang lagi gara-gara tersinggung sama Apit. Maaf ya Bapak Ibu ya. Dia kalau ngomong emang suka terus terang. Namanya anak-anak kalau ngomong suka nyelekit. Tapi kan benar kan? Iya sih, betul. Kita nggak bisa menganggap diri kuat sendiri. Saudara, saya ingat kemarin ini ya, waktu saya conference di Surabaya. Ron Hunter, ya, pendiri D6 ya, Deuteronomy 6. Dia bilang, kadang-kadang gereja sama keluarga itu enggak team up, jalan sendiri-sendiri. Merasa gereja, orang tua merasa gereja yang kuat untuk membimbing anak-anak dan remaja. Terus diserahkan. Sehingga keluarga-keluarga orang tua enggak membimbing anak dalam iman. Nah, dia kasih ilustrasi begini. Saya mau kasih ilustrasi, tapinya masalahnya saya gendong Apit. Ya udah saya tolongin, bisa bantu. Ya sebisa saya, nama juga team up kan kita. Aku menolong kamu, nanti kamu menolong saya. Oke. Gimana? Saya yang nanya, oh ya lupa. Gimana? Begini saudara-saudara. Mungkin orang tua yang lebih berasa ya. Saya juga kan sudah mulai usia agak emas ya. Dan emas itu lagi tinggi harganya. Jadi orang usia saya itu harganya mahal, ya. Yang usia emas mungkin sudah mulai rasa kaki kiri sama kaki kanan kekuatannya beda, bener nggak? Ya, coba lihat sendal sama sepatu kita, ya, penyoknya lain, gitu ya. Nah, pinggang kita suka sakit segala macam. Terus pemain sepak bola, siapa yang suka sepak bola kayak aku? Dia juga suka Manchester United yang kalah melulu.
Siapa yang suka main sepak bola? Oh, kalau sepak bola itu gimana, Apit? Kalau main sepak bola kan yang nendang kadang-kadang kaki yang kuat. Iya. Terus kalau mau nendang biasanya gini nih. Ya, coba contohin. Gini ya, aku coba ya. Bantuin. Iya. Twing! Ya! Di luar perencanaan. Ya, copot. Copot. Untung bukan gigi palsu yang copot. Saudara, kadang-kadang waktu mau nendang, yang kuat itu siap-siap untuk nendang. Pegangin deh sepatunya. Waktu gini, bolanya dicuri orang. Ya, karena yang kuatnya diumpetin gitu. Ya, nah kadang-kadang saudara, kita ini terlalu membedakan yang kuat dan yang lemah, nggak pakai dua-duanya sama-sama. Ya, sekarang kita coba. Silahkan semuanya berdiri. Yang sudah nggak kuat berdiri, nggak dipaksakan. Yang kuat aja. Yang muda-muda aja ya, yang merasa muda juga boleh. Kamu kan nggak berdiri. Gimana kalau saya berdiri, kamu melayang? Gini. Gitu. Ya gimana saya nggak berdiri deh, kamu yang berdiri. Ya, sekarang semuanya berdiri di atas kaki yang Anda pikir lebih kuat dari yang satunya. Gitu. Oke. Jangan turunkan sebelum saya suruh turun. Ya. Angkat tinggi. Nah, sekarang yang di pinggir, yang di depan, jalan dengan kaki yang kuat saja. Keluar dari row, ya, kira-kira 5 langkah. Nah, ayo, jalan. Ya, terus yang di samping-samping juga. Nah, nanti sampai selesai ibadah, Bapak Ibu semuanya keluar dari ruangan ini dengan satu kaki yang kuat saja ya. Mati deh kita semua. Silakan duduk. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu loh, ya. Kita sering kali mengandalkan hanya yang kuat. Jadi yang kuat saja. Kita pikir pendeta penginjil yang kuat rohani. Kita serahkan mereka semua tugas-tugas pembinaan iman anak-anak cucu kita. Ya, jadinya mereka terus yang begini, kitanya makin lemah. Ya, yang normal gimana? Dua-dua jalan, gereja, keluarga, gereja, keluarga, gereja, keluarga, gereja, keluarga. Mau berdiri lagi? Berdiri lagi, yuk berdiri lagi. Sekarang gereja, keluarga, gereja, keluarga, gereja, keluarga, gereja, keluarga, gereja, keluarga. Ya, saudara, ingat pendeta, majelis, pendeta, majelis, pendeta, majelis, pendeta, majelis, ya. Guru sekolah minggu, orang tua, guru orang tua, guru orang tua. Kok berhenti? Ayo, jangan saya sendiri yang capek. Guru orang tua, guru orang tua. Terus apa lagi? Pembimbing remaja, orang tua, pembimbing remaja, orang tua, pembimbing orang tua. Salah pembimbing orang tua. Ya, benar juga sih pembimbing orang tua. Silakan duduk. Capek ya? Iya. Dia bisa duduk, kamu enggak, rasain. Itulah jadi penhamba Tuhan mesti banyak berdiri. Saudara-saudara, jadi kita ingat ya, Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendiri. Kalau kita merasa kuat sendiri, kita akan jadi lonely hero. Kasian deh lo. Iya, kasihan ya. Kok jadi lonely hero? Hero sih hero, kuat sih kuat, tapinya kesepian. Saudara-saudara, ya jadi Bonhoeffer bilang, Saya aja yang baca. oke, kami yang baca. Setiap komunitas Kristen. Lanjut. Butuh kacamata. Nggak kelihatan. Pak Christian, pinjam kacamata. Nggak gitu jelas. Kamu masih muda kok. Biar gaya gitu loh. Mahal ya kalau jatuh pecah ya.
Kita baca sama-sama. Bapak Ibu, teman-teman. 1, 2, 3. Setiap komunitas Kristen harus menyadari bahwa tidak hanya yang lemah membutuhkan yang kuat, tetapi juga bahwa yang kuat tidak dapat eksis tanpa yang lemah. Indah ya. Terima kasih. Saya membutuhkan engkau yang lemah untuk meminjamkan kacamata saya. Kamu bilang Papa lemah. Enggak sih. Enggak begitu maksudnya. Ya udahlah. Oke. Saudara-saudara, jadi yang kuat dan yang lemah berjalan bersama-sama seperti yang tadi kita lakukan ya. Sama-sama. Tidak ada yang kuat, tidak ada yang lemah, semuanya sama-sama. Yang kuat menguatkan yang lemah juga harus eksis ya. Menolong yang kuat juga eksis. Tuhan Yesus sendiri punya murid 12. Dan ketika ada yang mau lebih terutama, Tuhan Yesus bilang, karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Nah, saya ingin ajak nyanyi lagi. Ya, ini pengkhotbah yang ini tukang nyanyi. Kamu nggak bisa khotbah sih nyanyi, cuma bisa nyanyi. Nggak boleh begitu maaf. Kita nyanyi lagu ini ya saudara, ya, lagu jadul tapi sebenarnya indah. 1, 2, 3. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Stop. Kenapa? Aku mau nanya, kenapa? Tanpa memandang di antara kita maksudnya nggak mau saling lihat. Itu namanya buang muka. Bukan begitu. Maksudnya tidak pandang dia siapa, dia orang Jawa atau bukan, orang Solo atau bukan, kuat atau lemah, harus sama-sama. Oh gitu, tapi nyanyinya tadi nggak bagus, kenapa? Nggak bergandengan tangan. Oke, kita bergandengan tangan. Nyanyi dari mula. Apit ikut. Belum. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Saudara boleh tunjuk sebelah atau peluk sebelah. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kalau terkecuali kalau saya udah robek, kita misah, saya di tempat sampah. Selama kita bisa bersama ya, kita menjadi saudara. Jangan ada yang pisahkan kita ya saudara ya. Jangan biarkan serigala-serigala memisahkan kita. Saudara, saya mau kasih kesaksian sedikit. Apit udahan ya? Capek ya? Iya. Mau cerita. Saya juga bisa ikut cerita. Udah. Ya, bye. Saya mau ikut cerita. Enggak, udah. Bye.
Kamu lebay. Udah. Ini biasa kok begini. Ya udah tenang. Saudara, saya mau cerita sedikit, saudara. Anak-anak yang kemarin ikut remaja ya, ada foto saya dan anak kedua saya dance waktu lagi acara dinner, waktu dia masih pacaran. Ini barusan dia September tanggal 7 menikah, ya, yang tengah itu ya. Nah saudara, saya bahagia sekali, ya. Anak saya akhirnya menikah dengan pacar satu-satunya dari dulu, nggak ganti-ganti. Dari sejak SMA, terus sahabatan sampai mahasiswa, terus akhirnya menikah. Tapi yang paling membahagiakan saya adalah, saudara lihat ada 5 anak gadis di sana, ya. Itu anak gadis ponakan-ponakan saya, anak dari koko saya yang laki-laki. Anak-anak gadis ini, enggak gadis lagi, sorry. Anak udah pada kawin semua. Anak perempuan maksudnya ya, yang wanita-wanita itu. 2 di antara mereka tuh dulunya ribut terus. Ya, jadi 2, 3 gitu ya, enggak akur. Ya, yang 2 ini khususnya. Dan salah satu di antara mereka waktu mau pernikahan dia bilang sama saya nggak mau satu hotel sama saudara-saudara saya nggak mau satu hotel sama mami saya lebih baik tidur di airport. Waduh saudara, itu yang kalau pernikahan tuh repotnya di situ ya. Ya repotnya di situ tuh, ngurusin tamu gitu kan ya. Wah saudara, saya bergumul sekali, ini dari bertahun-tahun ini nggak akur. Saya khawatir nanti pernikahannya jadi ancur-ancuran begitu ya. Nah ini kakak saya dengan Koko dengan cici saya juga tahunan gak ngomong. Tahunan berantem terus. Ya khususnya yang perempuan itu ada sakit hati sama Koko. Saudara, pemandangan ini yang sangat mengharukan saya. Ya, itu yang membuat bahagia ketika saudara seiman hidup dalam persekutuan, dalam persatuan, dalam keluarga. Saya punya anak 2. Waktu mereka masih kecil, udah remaja. Ini anak laki 2 suka berantem. Lalu saya bilang sama salah satu dari mereka, Ko, kamu punya adik cuma 1. Jangan dimusuhin, abis saudaramu. Ya kan? Cuma 2, 1 dimusuhin ya abis gitu kan. Nah saudara jangan juga punya saudara 5 dimusuhin, dia pikir masih ada 2, 3. Enggak, Tuhan ingin kita bersatu. Saudara, ketika saya lihat cici saya datang, kemudian memeluk koko saya, aduh saya sampai terharu, saya sampai menangis. Itu adalah satu keindahan yang luar biasa. Kalau saya aja bahagia, apalagi Tuhan yang menciptakan, yang bilang tidak baik seorang sendiri saja. Gak baik saudara sendiri saja. Ya jadi saudara-saudara, kalau hari ini saudara datang gereja dengan segala macam pergumulan, pikirkanlah Tuhan menciptakan kita untuk team up. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi penolong. Tuhan menciptakan kita untuk bersatu, bersekutu. Tuhan menciptakan kita untuk berani menerima kenyataan. Biarlah iman pengharapan yang memimpin kita. Saudara, terakhir ya nyanyi buat opa oma ya. Tadi kan kita nyanyi, ini ya kan cepet banget gitu ya. Opa oma, sekarang kita mencoba ikutin speednya opa oma. Nyanyinya pelan-pelan. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Di saat bangun pagi sampai berganti malam, aku diberkati. Bilang sama sebelahnya sambil
tepuk-tepuk pundaknya. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Di saat bangun pagi sampai berganti malam, aku diberkati. Saudara pulang dan dengan mengingat orang yang menyadari dirinya diberkati tidak akan betah hidup sendiri. Karena dia pasti mau berbagi. Kalau saudara adalah orang yang diberkati, yuk team up di dalam keluarga Allah. Apa saja yang gereja lakukan, tujuannya bukan supaya gerejanya hebat, tetapi supaya kita kembali menjadi seperti tujuan Tuhan menciptakan kita, menjadi gambar dan rupa Allah yang tidak hidup sendiri. Akhirnya saudara, tim Yesus adalah anugerah. Mari kita berdoa. Boleh kita berdoa sambil bergandengan tangan. Pokoknya hari ini pegang-pegangan terus dah ya. Pegangan tangan, sebelahan, mau keluarga, mau rangkulan juga boleh. Saya kasih kesempatan keluarga-keluarga, entah itu ayah atau ibu, pertama-tama mendoakan keluarga terlebih dahulu. Opa, oma juga berdoa. Yang single-single berdoa untuk papa mama. Kita buka suara berdoa untuk keluarga kita masing-masing supaya tidak ada seorang pun yang sendirian di dalam keluarga kita. Kita berdoa, buka suara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk anggota keluarga kami, untuk papa mama, untuk anak-anak, untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih musuhan, yang masih sendiri-sendiri, yang masih gak mau nyampur, gak mau team up, gak mau ketemu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah perdamaian, penebusan dari Tuhan Yesus, damai sejahtera daripada Tuhan menguasai keluarga kami, menguasai gereja ini. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang masih terpisah dari gereja, yang tidak bergabung bersama-sama di dalam keluarga Allah. Kami berdoa, Tuhan, biarlah kawanan dombamu boleh kembali ke kandang. Biarlah kami semuanya boleh berada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Gembala yang agung. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa tim Yesus, Tuhan yang sudah menebus, Tuhan yang sudah mengembalikan kami, menyelamatkan kami, dan mengembalikan kami ke kawanan. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami, supaya kami boleh menjadi berkat, berbagi berkat bagi orang lain. Tidak meninggalkan fakta, tidak meninggalkan persekutuan, tidak menganggap diri sendiri kuat, tetapi kami boleh bergabung di dalam tim Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh, siapa tadi yang teriak-teriak? Ayo. Ayo, siapa yang teriak-teriak? Ya. Mari kita bernyanyi lagi.